Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Salam dan bahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya mau mengadakan sebuah acara, yaitu aksi nyata pembuatan simulasi, yaitu tentang budaya positif. Namun sebelumnya, supaya kita sehat dan semangat, marilah kita berdoa untuk keyakinan kita. Doa baik. Doa selesai. Oke, yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya yakin Bapak Ibu baik-baik saja, sehat dan bahagia. Saya mohon izin, yaitu untuk mengadakan sebuah diseminasi tentang budaya positif. Sebelum pelaksanaan, marilah kita renungkan. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah lama mengajar, Bapak Ibu sudah lama di sekolah ini, namun pasti selama kita mengajar itu ada kejadian-kejadian. Apakah selama ini kita sudah melakukan yang terbaik untuk anak kita atau tidak? Maka dari itu, tenangkan pikiran, tenangkan hati kita, damailah atau berdamai sejenak dengan keadaan kita. Rasakan di ruangan ini bahwa kita adalah guru. Pada saat kita belajar atau pada saat kita mengajar di kelas, pasti kita itu mungkin pernah dilakukan sesuatu. Apakah selama ini kita itu sudah menjadi guru yang baik, sudah mengajar dengan baik? Mungkin kita mendapatkan anak-anak kita yang bandel. Apakah selama ini pada saat kita di kelas itu, misalnya mendapatkan anak yang bandel itu, kita sudah melaksanakan budaya positif atau tidak? Mereka seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin kita pernah menghukum nih, kita merasa bahwa karena kita sebagai guru, kita itu merasa benar. Tapi apakah hal tersebut sesuai dengan kodrat kita sebagai guru, kodrat mereka sebagai anak? Oleh karena itu kita harus berpikir, apakah kita sudah berada di jalan yang benar atau tidak. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah pertanyaan pemantik. Di antaranya ini nanti Bapak Ibu cukup jawab setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat membuat anak disiplin. Nah, mungkin dari Bapak Ibu semuanya kan pernah ya, karena kita mendapatkan anak yang mungkin di kelas itu rame, kemudian mungkin tidak nurut dengan kita. Oleh karena itu kita mungkin pernah melakukan sebuah hukuman. Kira-kira Bapak Ibu pernah atau tidak melakukan sebuah hukuman? Pernah ya? Saya kira yakin karena kita sebagai manusia biasa ini pernah melakukan kesalahan. Mungkin karena jengkel sehingga kita bisa melakukan hukuman. Nah, tapi di sini contoh, apakah di sini hukuman dapat membuat anak disiplin atau tidak? Coba mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan. Menurut Pak Tiga bagaimana Pak? Kalau hukuman, menurut saya yang sering melakukan hukuman kepada anak, hukuman tersebut tidak membuat anak itu menjadi disiplin. Menjadi disiplinnya karena anak itu merasa ketakutan melakukan kesalahan dan dihukum sama anak sama guru. Akhirnya anak itu pun merasa kayak tertekan gitu, harus melakukan tersebut supaya tidak melaksanakan yang benar. Itu kita sering sekali itu memberikan omongan kepada anak, tidak langsung menghukum ya. Tapi sesekali juga kita harus memberikan hukuman terhadap anak tersebut. Jadi tidak selamanya. Saya setuju atau tidak setuju? Setuju.
Setuju bagaimana? Setuju bahwa hukuman membuat disiplin kan? Apa bagaimana? Ya setuju hukuman bukan disiplin anak. Disiplin. Setuju gitu ya? Setuju, tapi tadi catatannya bahwa anak itu disiplin karena nurut gitu ya, harus nurut gitu ya. Jadi kenapa nurut? Karena takut gitu ya, karena takut gitu ya. Jadi menurut Pak Ega tadi bahwa hukuman dapat membuat orang disiplin, jawabannya setuju. Tapi kenapa setujunya? Setujunya itu karena anak nurutnya itu bukan, atau disiplinnya itu bukan karena dia itu sadar, bukan sadar ya, bukan dalam kesadaran diri sendiri, tetapi karena merasa tertekan. Bapak Ibu yang lain kira-kira setuju apa tidak? Coba. Setuju ya? Ya, disiplin, tapi disiplinnya itu disiplin bukannya berasal dari kesadaran diri gitu ya? Karena paksaan. Ya, tetap paksaan lah sebenarnya. Nah, makanya di sini kita sebagai guru, makanya tadi kenapa di depan saya mengajak untuk perlindungan? Karena apa? Karena oh iya, ternyata selama ini kita itu melaksanakan tujuannya disiplin pada anak, tetapi apa? Tetapi ternyata anak merasa tertekan seperti itu ya. Ya, baiklah. Kemudian untuk yang nomor 2, di sini saya membuat pertanyaannya adalah memberi hukuman dengan hal positif, misalnya dengan memberi tugas membaca di perpustakaan. Nah, kadang kita menemukan kejadian di kelas, anak ini misalnya main-main terus nih, karena kita kesel atau jengkel sehingga kita menghukumnya bagus, itu yang positif. Contohnya misalnya suruh membaca di perpustakaan 1 jam misalnya, atau mungkin suruh membaca di kelas dipisahkan dengan teman yang lain. Itu kan sebenarnya bagus ya, supaya menambah ilmu bagi dia. Tetapi di sini apa? Hukumannya adalah positif, tapi apakah di sini kita sebagai pelaksana di kelas ini setuju atau tidak kalau melaksanakan seperti itu? Silakan Bapak Ibu mungkin yang untuk menanggapi yang nomor 2. Oh ya Pak, silakan. Tentang memberi hukuman dengan hal yang positif, saya sangat setuju. Cuma dalam hal ini lebih kaitannya dengan konsekuensi. Jadi tidak hanya kegiatan yang positif, jadi lebih ke kesalahannya apa, nanti konsekuensinya apa. Misalnya anak itu sering tidak bisa menghitung misal. Nah, kita hukum dengan di depan kelas untuk menghafal atau memahami tentang tata cara menghitung. Jadi lebih kepada tidak hanya positifnya tapi konsekuensi dari apa yang dilanggarnya. Jadi hal positif di sini benar ya, tetapi harus disesuaikan ya. Harus konsekuensi dengan apa dalam pelanggarannya. Contoh, misalnya anak tidak bisa belajar menghitung ya, dipelajarinya untuk yang bagian menghitung. Bukan contoh misalnya anak yang olahraga tidak tepat waktu datang ke situ malah suruh membaca, kan tidak nyambung ya. Nah, berarti harus sesuai dengan konsekuensinya gitu ya. Dan itu tidak mesti misal yang fisik itu jelek, tidak mesti. Bisa jadi kalau misal dalam hal ini PJOK, misal kita keliling halaman itu juga tidak melulu dalam hal ini fisik itu tidak baik gitu ya Pak. Nah, kalau kaitannya dengan olahraga misal dia tidak ikut pemanasan, konsekuensinya ya dia keliling gitu ya, sesuai gitu ya. Iya. Sesuai dengan konteksnya pada kegiatan tidak mesti yang kaitannya dengan fisik itu tidak baik. Karena terus terang saja saya juga pernah dulu ada anak tidak membawa tugas karena alasannya lupa. Tetapi saya di situ tugasnya itu suruh membaca. Mungkin yang harusnya lebih sesuai adalah harus suruh membuat gitu ya. Nah, gitu. Jadi saya juga dulu pernah melakukan kesalahan seperti itu. Maka dari ini kita coba sekarang kita berbalik ke belakang, apakah kita melaksanakan ini sudah benar atau tidak. Untuk yang ketiga, di sini memberikan reward atau hadiah gitu ya, atau penghargaan setiap kali anak mendapat nilai bagus misalnya. Di sini apakah dapat meningkatkan motivasi belajar? Coba mungkin dari Bapak Ibu silakan, dari ibunya. Bu Angga, Bu Endang, silakan. Menurut Ibu di sini, kalau kita ada anak yang bagus mendapat nilai 9 misalnya, apakah harus selalu diberi penghargaan untuk memotivasi belajar?
Coba bagaimana? Bisa dikasih bintang gitu ya. Nah, bisa dikasih bintang. Kan kalau dikasih jempol, dikasih jempol, dikasih tepukan, bagaimana kan Itu bisa. masih reward ya. Nah, itu namanya reward kan. Apa saja rewardnya. Nah, menurut ibu setuju atau tidak? Jadi di saat anak mendapat nilai bagus itu harus dapat bintang atau harus dapat penghargaan. Iya. Setuju? Setuju. Jadi Pak, Ya, silakan. mencoba untuk menjawab, Ya. mungkin untuk memberikan reward setiap kali anak mendapat nilai bagus dalam meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut saya pribadi itu sangat setuju karena dengan memberikan reward semacam ya hadiah atau bintang ataupun jempol ataupun apa itu akan meningkatkan belajar anak akan lebih semangat lagi di kelas. Mungkin itu Pak. Setuju ya? Setuju. Setuju karena dengan memberikan reward tadi anak menjadi termotivasi untuk belajar. Kalau setuju. Tapi apakah ada pendapat yang lain? Mungkin apakah misalnya karena di saat tidak diberikan reward, apakah motivasi belajar akan menurun atau tidak? Tadi kita pola berpikir kita. Apakah kalau misalnya tadi setuju katanya supaya motivasi belajar tidak meningkat, tetapi jika pada suatu saat kita tidak memberikan reward, apakah motivasi belajar akan tetap terjadi? Kira-kira bagaimana? Menambahkan dari Bu Endang, emang setuju anak itu harus dikasih reward, namun tidak selamanya karena menurut saya nanti itu akan tumbuh motivasinya ekstrinsik dari luar. Jadi kalau bisa untuk reward itu jangan terlalu sering gitu Pak. Ada maksudnya bisa kali saja karena ketika terlalu sering dikasih reward nanti yang tumbuh sekali lagi dari Prinsip dari luar ya. nanti dikhawatirkan ketika anak nanti sudah tidak dalam lingkungan kelas kita, nanti anak tersebut tidak dikasih tidak mendapatkan reward lagi malah jadi menurun. Jadi yang diharapkan mungkin dari intrinsik dari dalam dirinya sendiri motivasinya. Berarti tidak selamanya jika anak itu mendapat sebuah prestasi harus diberikan reward. Ada kalanya mungkin tidak gitu ya. Karena apa tadi menghindari supaya pada saat dia tidak diberikan reward, motivasi belajar tetap naik gitu ya. Jadi jangan sampai nanti berharap kemarin juga tidak diberikan reward jadinya tidak mau belajar. Jadi di sini ada dua kemungkinan, bisa setuju juga bisa tidak setuju. Kemudian pada topik eksplorasi saat ini saya sudah membuat sebuah konsep diantaranya adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, di sini kita akan membahas tentang disiplin positif dan tentang nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua teori motivasi, terus hukuman, penghargaan dan restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia. Kemudian 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Apakah dari ke-6 topik ini Bapak Ibu sudah familiar semua atau belum? Contoh misalnya kebajikan universal. Kebajikan universal itu ya seperti apa sih? Ya, mungkin Pak Ahmad bisa menyampaikan menurut Pak Ahmad yang disebut kebajikan universal yang bagaimana? kebajikan universal kalau yang saya tahu adalah sesuatu yang dianggap sebagai suatu hal yang baik dan anggapan itu berlaku untuk semua. Jadi tidak melihat dari segi keagamaan ataupun budaya. Artinya sesuatu yang dipandang baik secara umum oleh sekelompok atau sesuatu yang dipandang baik secara umum ya, secara umum ya, universal ya. Makanya di sini kita akan membahas tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, disiplin positif, contoh tadi yang sudah saya contohkan tentang anak yang mendapat hukuman yaitu membaca. Disiplin positif, tetapi apakah
tepat atau tidak, kan seperti itu ya. Kemudian tadi tentang kebajikan demi perasaan. Jadi dipandang baiknya itu secara umum. Jadi bukan hanya tertuju kepada anak tersebut. Contoh misalnya pada saat kita tadi menghukum, di sini kebajikannya ini untuk umum atau tidak sih? Gitu. Apakah hanya berlaku pada anak tersebut, atau hanya di sekolah tersebut, atau di kelas tersebut? Apakah untuk berlaku juga untuk semua? Kemudian yang kedua tentang teori motivasi. Ada hukuman dan juga penghargaan dan juga restitusi. Nah dari topiknya ini, Bapak Ibu sudah mengenal? Mengenal ya? Atau ada yang tidak mengenal mungkin apa sih yang namanya teori motivasi? Paling yang belum begitu memahami restitusi. Mungkin mohon diperjelaskan tentang restitusi. Restitusi ya. Nah, coba mungkin Bapak Ibu ada yang bisa menyampaikan sebelum kita bahas bersama-sama supaya jadi gambaran apa sih yang namanya restitusi itu gitu ya. Ada mungkin? Ada? Nah, untuk restitusi, nah dalam sebuah lingkungan atau dalam sebuah kejadian kita itu diantaranya tadi kan ada hukuman gitu ya, ada hukuman, kemudian ada konsekuensi, kemudian ada juga restitusi. Nah, untuk hukuman sudah jelas bahwa kemauannya itu adalah kemauan yang membuat aturan itu berarti hukuman kan. Contoh misalnya anak tidak bisa atau anak lupa mengerjakan tugas sehingga kita hukum dengan cara sesuai dengan kehendak kita, itu berarti hukuman. Kemudian kalau misalnya konsekuensi, aturannya sudah dibuat bersama, tapi anak tetap melanggar, tinggal nanti konsekuensinya mau seperti apa, itu berarti konsekuensi. Sedangkan kalau restitusi, berarti bagaimana? Berarti kita kembalikan kepada kesepakatan yang sudah dibuat untuk mencapai titik aturan yang benar, itu namanya restitusi. Setelah dibuat misalnya tentang keyakinan kelas, nah kita di kelas misalnya buat keyakinan kelas pada saat sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita buat keyakinan kelas dulu. Contoh misalnya anak berdiskusi kira-kira apa yang disetujui. Contoh misalnya apakah setuju pada saat di kelas itu melaksanakan piket bersama-sama, misalnya setuju, kok ternyata tetap dilanggar, itu namanya kan konsekuensi. Nah, kalau restitusi bagaimana? Nah, pelanggarannya apa? Berarti, nah di sini perlu dicari tentang titik permasalahan. Sehingga apa? Sehingga anak tersebut bisa sadar diri, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Nurdin, supaya berasal dari intrinsik dirinya, sadar diri, terbangun dari dirinya sendiri tentang perbuatan yang dilakukan, supaya tidak dilanggar lagi. Pasti ini seperti itu. Atau ada yang menambahkan silakan? Mungkin itu ya Pak, research itu cara pendekatannya Pak. Nah, pendekatannya pendekatan kita itu terhadap suatu anak dalam menangani permasalahan ya. Jadi kita mendekati anak itu tidak langsung menjudge bahwa aku itu salah, kamu salah dan sebagainya. Itu harus direstitusi dulu supaya ada solusi dalam anak itu tidak merasa salah gitu. Sehingga mungkin kembali ke kelompok. Iya, Gitu. Ya, sehingga merasa dia diakui lagi di situ. Jadi jangan langsung kamu salah, tapi klarifikasi ya Pak. Ada klarifikasi. Supaya tidak terkucilkan gitu. Makanya di sini kita harus bisa memilah-milah, oh ya ini di sini inilah hukuman, inilah konsekuensi, inilah seperti. Terus yang ketiga tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas, saya kira yakin Bapak Ibu sudah melaksanakannya semua di kelas. Nah ini keyakinan kelas itu kan bermacam-macam tergantung kepada kondisi ya. Apakah contoh misalnya kalau mungkin di kelas yang besar, keyakinan kelasnya misalnya berani menjawab pertanyaan sendiri misalnya.
Tapi kalau di kelas yang rendah mungkin tidak seperti itu, disesuaikan dengan kemampuan berpikirnya yang tidak kelas, disesuaikan dengan lingkungan. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang akan kita bahas adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa sih? Ya, mungkin ada lima kebutuhan dasar manusia. Rasa aman, rasa aman, cinta kasih, yang ingin diakui eksistensi yang terakhir, emosi. Nah, coba kita lihat kasihnya yang sudah ada di sini, sudah saya buat, tapi nanti kita ya. Nah, untuk mengetahui ini, maka kita langsung ke hal selanjutnya tentang eksplorasi konsep disiplin positif dan kebajikan ini masalah. Nah, di sini saya membuat sebuah permainan ya tentang kepala tangan. Nanti Bapak Ibu di sini ada teman, ada dua teman ya, ada teman A dan teman B. Di sini teman A itu nanti menulis sesuatu yang sangat berharga, kemudian membuat tulisan di kepala tangan itu, kemudian digenggam ya. Terus yang B berusaha membujuk A untuk membuka dan memberitahu apa isi tulisan itu. Saya tunjuk, coba Pak Najmudin untuk membuat tulisan di tangan. Silakan membuat tulisan yang saya ya. Kemudian Bu Angga yang teman B ya, teman B nanti Bu Angga tugasnya adalah untuk membujuk Pak Najmudin supaya bisa membuka tulisan itu. Gitu ya, sepakat ya? Ya. Silakan Pak Najmudin untuk membuat tulisan. Kemudian nanti Bu Angga ya membujuknya. Benda yang paling apa saja? Benda yang paling berharga atau sesuatu yang paling berharga menurut Pak Najmudin. Seperti itu ya. Sudah Pak Bro? Belum. Nah, tugas yang berharga mau merayu. Apakah berhasil merayu? Katanya bukan merayu. Bukan aja. Sudah, silakan Pak Gra untuk merayu. Bagaimana caranya terserah. Agar bisa membuka. Nah, ini kan mungkin pernah berpasangan ya. Nah, itu kalau berpasangan merayu supaya si relasi kita itu bisa terbuka bagaimana caranya. Ya pura-puranya kan gitu. Bagaimana caranya gitu gitu. Supaya Pak Najmudin mau membuka tulisan itu, bagaimana caranya? Berarti posisinya saya sudah tahu bahwa Pak Najmudin itu punya sesuatu yang Iya, sesuatu. Tapi warna ingin tahu apa sih isinya yang sangat berharga menurut Pak Najmudin. Saking pengen tahu yang Saking pengen tahu yang silakan. maka Anda melakukan dengan berbagai cara termasuk merayu agar Bisa juga rektor menunjukkan. Ini kan mungkin dengan rayuan mau bisa jadi ya. aku di mana Kalau lu dibuka gitu. kalau dibuat berjin apa Bisa orang-orang ribu. Nah, itu juga. Jika ada masalah, kita boleh orang. Aku bisa tahu nggak? Ini tuh tangannya bagus ya. Makanya dia tangannya bagus. Kalau dibuat ya, oh ya isinya apa sih ya? Jadinya keras banget ya. Ini rahasia ini. Keras banget ini. Tuh jadinya keras. Punya ada yang hitam, coba lihat. Coba lihat, coba
kata siapa itu masih dia panjang ini mungkin jaringan begitu ya. Coba sekali ya. Ya, silakan bagaimana caranya? Terima kasih. Terima kasih. Yang lain? Oke. Pak Tito, Pak. Nah, Pak Tito, ya. Ya, silakan bagaimana caranya? Jadi kalau bisa pulang, Masih ada apa? Ini apa ini? Bukan. nah, itu nanti itu merayu apa ancaman itu? Ancaman dulu. Pak. Bagaimana caranya? Ini serah Bagaimana? Apa contoh misalnya kita punya permasalahan anak nih, supaya anak terbuka kan kita harus tahu kan? Kan banyak kali seperti itu juga banyak. Ya. Kita memposisikannya sebagai guru coba bagaimana? Nanti dalam dulu mendefinisikan sebagai Asik. Ayo tanpa berhasil. Ayo sini lah. Ayo silakan. Paling Pak Ayu katanya. ya nggak bisa merayu. Ya, Ya silakan ya. Kan punya teks sendiri. Bagaimana caranya gitu ya? ya makanya Iya, kalau makanya. mau membuka tangan tersebut kita nanti pergi healing. Oh enggak bukan seperti mau kemana kayaknya Ya, ngomong yang jalan katanya. Tanginya ke kesempatan Lanjing. wah siap ya Nanti ya. Jadi ya. Jadi ya. Ini eh Ya udah bukan itu. kalau dulu ya bukan kok. Ternyata Pak Eka berhasil merayu apa yang dirahasiakan. Nah, jadi kita sebagai guru berarti harus bisa menggali, ya, harus bisa menggali walaupun itu pun sesulit apapun seperti itu, jangan menyerah, ya, kita seperti itu. Jadi kita sebagai guru harus bisa memanajerial di kelas, harus bisa menggali apapun itu kendalanya. Lanjut, kita tentang perubahan paradigma dan teori kontrol. Nah di sini dulu dan sekarang berbeda. Maka di sini ada perubahan paradigma. Perubahan paradigma yaitu tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol murid. Dari kata-kata ini mungkin lu tahu semua apa dari kantornya. Ilusi itu apa sih? Bayangan. Ya, bayangan anak-anak. Menurut Bapak Ibu bahwa ilusi itu bahwa guru itu harus mengontrol murid. Kira-kira bagaimana ini? ya sedikit Pak untuk menjelaskan ilusi guru sebagai apa mengontrol murid. Kalau zaman dulu kan kegiatan pembelajaran itu semua guru kegiatan pembelajaran itu adalah berpusat pada guru. Segala sesuatu yang ada di pembelajaran itu semua murid harus nurut pada guru. Artinya guru dikatakan sebagai kontrol dalam pembelajaran di kelas seperti itu. Mungkin ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru itu berperan penting dalam kegiatan pembelajaran. Guru berperan 100% lah dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Mungkin teori kontrol atau paradigma pemikiran pembelajaran pada waktu dulu. Jadi guru itu kalau menurut zaman dulu bahwa guru mengontrol 100% tentang murid gitu ya. Kalau sekarang gimana Pak? Kalau yang sekarang kan diharapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas itu seluruh siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran atau yang dinamakan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Bersubjek gitu ya. Ini untuk yang pertama, kalau dulu bahwa guru itu 100% bisa mengontrol murid.
Kalau sekarang berbeda. Kalau sekarang itu adalah bahwa murid itu sebagai subjek gitu ya. Jadi kita itu harus, dengan kata lain kalau sekarang itu menghamba pada murid seperti itu ya. Itu kurikulumnya juga merdeka, harus bebas. Berarti bukan dianggap murid itu sebagai kertas putih yang siap kita tulis gitu ya. Ya. Kalau dulu kan ada teori jolok gitu ya. Teori jolok itu bahwa murid itu kosong. Kita itu 100% diberikan masukan oleh kita seperti itu ya. Kalau sekarang tidak seperti itu. Yang lain bagaimana? Bapak Ibu setuju untuk penjelasan saya kan? Setuju ya? Iya. Kemudian yang kedua, kritik dan membuat orang merasa bersalah itu akan menguatkan karakter. Kritik dan membuat orang merasa bersalah menguatkan karakter anak katanya. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Menyatakan silakan. Contoh, ada misalnya kita melakukan kesalahan, mengkritik, atau mungkin di sini supaya orang merasa bersalah, Dengan kritikan kita tersadar dia merasa bersalah. Nah, ya, contoh misalnya, ya Allah dek, Pak Guru kan sudah ngajar dari kemarin, udah capek, kenapa sih anak kok nggak ikut terus? Itu kan jadi anak merasa bersalah gitu. Dalam kegiatan tersebut, jadi seolah-olah nanti supaya anak itu selalu merasa bersalah. Loh ya, iya ya, dengan perbuatan saya ini akhirnya Bu Guru jadi begitu. Gitu. Itu kan jadi seolah-olah anak itu merasa bersalah. Nah ini menurut Bapak Ibu, apakah kritik dan membuat orang merasa bersalah itu akan menguatkan karakter? Kerja anak tetap. Kalau saya setuju Pak, itu kayaknya lebih ke pemahaman zaman dulu pada masa itu. Jadi dengan tadi ilustrasi yang disampaikan oleh Bapak, anak itu bisa menjadi seperti anak yang kurang percaya diri, Pak. Jadi kalau mau melakukan apa-apa kayaknya barangkali nanti kata Pak Guru misalkan dengan secara langsung emang dengan perlakuan guru seperti itu jadi akan menguatkan karakter anak. Jadi anak itu mudah minderan. Ya. Kalau menurut saya seperti itu. Berarti bagaimana? Iya, berarti menguatkan karakter. Berarti dengan contoh tadi yang saya sampaikan, dapat menguatkan karakter. Walaupun karakternya bukan karakter yang baik. Iya, apakah tidak itu tadi akan menjadikan anak itu menjadi rendah diri atau bagaimana? Iya. Gitu ya. Minderan gitu ya. Iya. Jadi segala potensi yang dimiliki oleh anak nanti malah tidak muncul ya. Karena takut salah Ya seperti itu. karena kritikan menguatkan karakter tetapi menyebabkan efek yang lain gitu ya. Itu daripada paradigma kontrol yang kedua. Setuju ya? Begitu karena ada yang nyatakan yang lain mungkin. Silakan. Kemudian yang ketiga tentang penguatan positif menjadi efektif dan bermanfaat. Tentang penguatan positif itu menjadi efektif dan bermanfaat. Mungkin Bapak Ibu pernah melakukan ini di kelas atau pernah menemui kejadian ini di kelas. Penguatan positif menjadi efektif dan bermanfaat. Penguatan positif misalnya anak yang berprestasi, kemudian diberi tadi ada yang diberi penghargaan, kemudian diberi pujian, itu kan penguatan positif. Ini efektif atau tidak? Manfaat atau tidak? manfaat atau pasti bermanfaat? Efektif juga pasti efektif. Jadi penguatan positif itu memang diperlukan dalam terutama menguatkan karakter anak. Jadi memotivasi juga untuk yang lain. Kalau tadi penguatan positif punya efek yang bagus juga manfaatnya banyak. Jadi kalau ilustrasinya dari pemberian hadiah kemudian dari semester ya misal itu
sah-sah saja, yang penting dengan menjadi kebiasaan sehari-hari sehingga anak itu tadi jadi kebiasaan kalau misalnya di akhir semester menurut saya itu ya Kalau sekali-kali bikin pancingan ya. Tapi kayaknya itu kan hanya sebuah pribadi ya, bukan hanya mau ngasih surat hadiah sesuatu, bukan kadang-kadang menyatukan jempol, kadang bagus, kadang mungkin setiap itu ngasih reward, kadang-kadang cukup menilai gayanya bagus kan itu reward juga. Berarti sebenarnya ya kita setiap ada siswa itu pasti mau ngasih reward gitu. Waktu di sini penguatan positif menurut Pak Tirto efektif dan bermanfaat gitu. Bermanfaat ya. Ya. Nah di sini tadi kan ini paradigma dulu, apakah sekarang sama? Apa seperti itu? Kalau itu masih Berlaku ya. yang nomor 3 masih Tapi tadi menurut Pak Tanudin, jadi kalau misalnya kita memberikan reward harus tidak selalu gitu ya. Tidak selalu. Karena apa? Bisa menyebabkan tadi kalau ada suatu saat tidak diberikan reward menyebabkan anak jadi tidak termotivasi. Jadi kalimat yang nomor 3 ini masih berlaku, tetapi tidak selamanya harus seperti itu. Kemudian yang keempat, orang dewasa berhak untuk memaksa. Akhirnya menurut Bapak Ibu bagaimana ini? Menurut saya ini dari keempat ini yang nomor 4 paling menonjol gitu ya. Ya. Orang dewasa itu berhak untuk memaksa. Menurut Bapak Ibu bagaimana? kalau paradigma dulu memang sangat umum. Jadi dia lebih kuat, lebih dewasa, lebih tua, maka dia yang menguasai. Betul. Apalagi di orang tua ya. Sebagai singa itu udah raja hutan gitu ya. Nah, ini di sini kita kan di kelas sebagai orang dewasanya nih. Apakah kita menerapkan itu di kelas? Bahwa kita ini harus sebagai seorang dewasa ini harus atau bebas memaksa anak seperti itu? Mungkin terkadang sewaktu-waktu pernah mungkin walaupun itu sangat sekali, tapi kemungkinan semuanya kadang ya pernah melaksanakan seperti itu. Kadang ada bagusnya juga, ada pasti misalnya seperti dimaksakan hafalkan perkalian. Ya memang kan sudah menghafalkan, tapi kan di anak itu bagus juga kalau sudah hafal bisa di luar kepala dalam perkalian maupun kalau zaman dulu kita harus menghafal butir-butir Pancasila gitu ya. Lalu hafal, kalau nggak hafal nggak dihukum oleh gurunya. Nah, walaupun jelek, mesti kita juga pernah melaksanakan yang seperti itu. Ada di sini, ini paradigma dulu gitu ya. Nah, tetapi apakah paradigma seperti ini masih berlaku? Atau mungkin kita punya cara khusus, misalnya dengan keyakinan kelas. Tadi kan kita membahas tentang keyakinan kelas juga gitu ya, kesepakatan kelas. Apakah harus dibuat kesepakatan kelas dulu sehingga kita sebagai seorang dewasa itu akan mengikuti daripada keyakinan kelas itu? Atau memang karena saya orang dewasa bebas, apakah seperti itu gitu? Apakah harus seperti ini sesuai dengan paradigma kontrol dulu, atau tadi mungkin sesuai dengan keyakinan kelas yang dibuat bersama? Nah, disinilah kita letak kita sebagai seorang guru di kelas. Jelas ya tentang perubahan paradigma. Nah di sini tentang perubahan paradigma stimulus respon dari kontrol atau dari pilihan. Yang saya buat di sini sebenarnya siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Contoh untuk yang sebelah kiri ada stimulus respon, yang sebelah kanan tentang teori kontrol. Bedanya apa? Kelihatan atau tidak? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu contoh namanya stimulus respon. Itu dulu gitu ya, paradigma dulu. Tentang teori kontrol sekarang, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia kita, ya tentang kita. Ya. Jadi
eh, kalau dulu itu seolah-olah kita itu tidak mau tahu tentang bagaimana pandangan orang. Yang penting pandangan kita itu harus dimengerti oleh mereka. Tapi kalau tentang layar kontrol bukan, jadi kita yang harus memahami mereka, memahami pandangan orang lain tentang tentang kita. Kalau menurut Bapak Ibu bagaimana? Apa atau tidak? Jadi perubahan paradigma dengan teori itu begitu. Dari sisi mulut dan ke teori kontrol. Kita berusaha Ada yang berkomentar silakan tentang yang pertama. Itu udah kaitannya dengan tadi Pak paradigma pemikiran dulu dan sekarang. Kalau dulu itu kayak tadi orang dewasa bisa mengontrol orang yang memaksa kan. Itu mungkin setelah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, jadi ya tergantung kita orang dewasa. Kalau yang sekarang dengan kurikulum baru bahwa ada siswa yang merdeka sesuai dengan kodratnya, ya kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan lebih dalamnya itu kalau kita implementasikan dalam pembelajaran, kan sekarang ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi mungkin ya. Jadi anak itu lebih kepada melakukan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar dia. Misalnya kalau yang visual, yang audio visual kan nanti kita yang memfasilitasi saja gitu. Itu kalau menurut saya. Jadi dengan pandangan yang sekarang, nanti siswa itu kebutuhannya nanti terpenuhi. Itu jelas sekali di kalimat yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Karena semua perilaku itu pasti, walaupun buruk walaupun baik, pasti punya tujuan orang tersebut gitu perilaku. Jelas yang di kalimat yang kedua. Yang kedua ya. Nah, tadi yang pertama sudah sangat jelas, bisa berapa? Mungkin ya, kita setuju semuanya gitu ya. Iya. Nah, untuk yang kedua di sini perilaku buruk dilihat hanya seperti suatu kesalahan. Contoh anak yang saya tidak mengerjakan PR, kita menganggap kan salah gitu ya. Nah, apakah seperti itu? Itu jangan memang. Tetapi kalau untuk teori kontrol di sini semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa sih? Coba gitu. Ya karena seperti itu yang bagi itu salah itu kelihatan jelas gitu. Ini coba berkomentar. Menurut yang kedua, menurut ini bagaimana? Apakah semua perilaku memiliki tujuan? Atau jika ada yang salah itu adalah memang total salah itu? Seperti itu. Benar? Gimana? Intinya kalau kita yang berteman tidak boleh memandang sebelah mata ya. Itu biasanya stimulus respon dengan teori kontrol. Silahkan tambah lagi mungkin. Jadi untuk yang nomor 2 di sini tadi, kalau dulu ya perilaku dan begitu tidak sesuai suatu kesalahan. Sedangkan menurut teori kontrol tidak seperti itu, tetapi Ada tujuan tertentu. Mengapa mereka begitu? Mungkin punya maksud dan tujuan tertentu. Contoh, kenapa misalnya kalau tidak mengerjakan PR? Mungkin karena apa? Mungkin malamnya karena larut malam tidak tidur. Jadi kita harus menggali informasi dulu, gitu kan? Kalau sekolah tinggi itu pasti tertuju kadang-kadang ke gurunya, terserah gurunya. Mungkin karena tidak suka dengan gurunya, seperti itu kan? Jadi introspeksi gurunya kan? Kenapa sih kok dia tidak mengerjakan PR? Mungkin karena jangan hanya menyalahkan suatu keburukan kesalahan dia gitu. Lagi menggunakan sedikit restitusi. ya salah. Untuk nomor 2, untuk nomor 3, silakan untuk ada yang mau mengomentari nomor 3. Untuk nomor 3 itu tadi ilustrasinya udah saya praktekkan, yang tadi saya bagaimana menggenggam, berusaha dirayu oleh Bu Anggra sama Pak Ahmad Delami. Itu kalau nanti saya sampai terbuka oleh Pak Ega, itu kan berarti yang kontrol saya itu Pak Ega, karena saya itu bisa terbuka.
ketika saya tetap saja menggenggam sampai kapanpun saya tetap menggenggam itu apa namanya saya itu Kalau kata orang itu betul ya. iya tapi ya tergantung saya yang punya diri saya sendiri gitu. Punya legitimasi. Ya untuk yang ketiga itu orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrolnya hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi contoh Pak Ega berarti berhasil mengontrol, berarti sangat tepat Pak Ega ini. Tapi bukan hanya dalam lingkungan pendidikan yang begitu di luar Semuanya. umum itu memang betul itu yang bisa mengontrol diri ya kita diri kita sendiri diri Anda. Berarti dari kalimat semuanya dari arti itu berkesinambungan ya Pak ya. Berkesinambungan di perilaku. Memang karena itu kejadian di kita ini. Iya. Setelah ada kontrol tentang tadi yang disampaikan oleh Pak Tanuri. Kemudian untuk yang keempat kebalikannya, saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau bisa mengontrol, berarti kan sesuai dengan kehendak kita gitu ya. Iya, itu yang Berarti kita sebagai di sini kita sebagai apa namanya? Dia sebagai motivator, sebagai pelaku dan sebagainya. Penerima pengaruh. Tapi yang diharapkan oleh teori pembelajaran sekarang itu Pak Heri yang bisa mengontrol diri itu ya kita sendiri. Sudah sampai mana tadi kita tidak berdiri itu mampukan saya membuat anak seperti ini. Terus untuk yang selanjutnya pemasaran ada pada saat bukan gagal. Kemudian yang satu lagi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini menurut apa itu bagaimana? Pemasaran ada pada bukan gagal. Tapi contoh bukan yang dilakukan Bu Andra gagal ya. Jadi dia gagal. Gagal tadi. Kelahiran berarti ya. Sehingga yang selanjutnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Bagaimana caranya? Nah, kolaborasi mungkin tidak hanya merayu, tidak mengancam bagaimana gitu, atau bagaimana, atau dengan hal lain. Oke. Tidak lupa, boleh saja. Kan itu kan Harusnya alternatif. Sama kalau misalnya di kelas nih, kita sekarang di kelas para anak. Jadi jangan hanya kita menunjuk, tetapi bagaimana caranya supaya anak melakukan. Jadi kalau kita dapat kolaborasi dan konsensus harus yang disepakati bagaimana di kelas ini. Kemungkinan kalau di kelas sering saya sendiri melakukan hal seperti itu, sering membujuk anak. Kalau dulu memang saya waktu pertama mengajar mungkin seringnya yang marah, yang memaksakan. Kalau sekarang saya mungkin udah tua lah gitu, udah sampai punya anak, Dewasa gitu ya? dan merasa dewasa punya anak ke anak seperti ini. Saya sering melakukan membujuk cara bagaimana dengan cara halus mendekati kadang di kaleng bagaimana bisa terbuka Perpaduan ya ya. perpaduan. Itu tetap pasti kalimatnya ini dengan kolaborasi. Untuk yang nomor 5 sudah bisa dipahami ya. Nah, kemudian yang terakhir tentang model berpikir menang atau kalah. Sedangkan yang satunya lagi adalah model berpikir menang-menang. Ini contohnya bagaimana? Menang-menang dan menang. Kalau tidak menang ya kalah. Tapi kalau yang satu lagi menang-menang. Mungkin ada. Ya, artinya kalau sekarang itu lebih ke anak tidak bisa matematika, saya jeblok terus. Nah, berarti saya kalah dulu. Tapi kalau pikiran sekarang, saya nggak bisa di matematika, saya jeblok, tapi di seni budaya atau bahasa Indonesia dia menang. Jadi, artinya tidak ada menang kalah kalau sekarang. Kalau pikirnya adalah berarti menang-menang. apa yang menjadi bidang saya itu yang saya menang. Artinya setiap individu punya kemenangannya masing-masing. Memang salah satu itu mereka seperti itu. Yang kedua mungkin kaitannya dengan kita sebagai pengontrol. Kalau menang kalah itu bisa kita itu berhasil menghukum salah satu orang, berarti kita menang kan. Kalau ketika anak tersebut sudah dihukum tetap tidak takut sama kita bisa. Jadi kan itu logikanya kita kalah. Itu menurut saya. Nah kalau sekarang dengan tadi adanya keyakinan kelas, adanya institusi yang diharapkan mungkin
tidak hanya berpikir menang kalah, tapi ya tetap dengan kita tidak berhasil dengan cara ini, ya dengan cara opsi-opsi selanjutnya gitu. Sehingga yang ada ya tetap orang tersebut apa namanya tetap berhasil apa yang akan kita inginkan gitu. Misalnya seperti itu. Kalau dulu tadi kalau tidak berhasil berarti kita kalah. Nah, ini kan juga berbagai cara. Nah, bukan yang kita inginkan, bukan yang kita inginkan, yang harapan diinginkan oleh kurikulum merdeka itu. Kalau kita yang kita inginkan ya seperti itu, berpikir menang kalah, berarti kita harus menang saja. Tapi kita kan di sini cara bagaimana membujuk anak supaya terus menang, bukan merasa terkalahkan. Itu dari kurikulumnya itu yang membawa kita. Jadi adanya bagaimana? Soal apa ya? Yang namanya menang-menang atau kalah itu bagaimana? Kalau sebelum menulis respon berpikir menang atau kalah, dari pendapat saya mungkin guru itu kita sebagai guru ya, kita berperan sebagai guru, kita tuh bagaimana caranya biar kita tuh menang dalam kegiatan apa, misalkan ketika anak tidak bisa ngapain, berarti ya mari kita menang gitu. Tapi untuk berpikir model menang itu kita misalkan anak tersebut dia nggak itu kita menggalinya dengan berbagai cara biar anak tersebut menang sampai berbuat apa dengan berbagai cara tersebut. Jadi tidak selamanya guru itu harus menang seperti itu. Jadi kita sebagai guru sebenarnya berarti kalau untuk menang kalah kita jangan sampai semua orang guru itu merasa saya yang paling berkuasa gitu ya. Tetapi harus bagaimana caranya supaya anak itu bisa pola berpikirnya termotivasi supaya dia merasa benar gitu ya. Benar. Bisa menemukan jati dirinya gitu ya. Tidak boleh yang tadi yang tadi kan kita merasa memaksakan. Jangan memaksakan. Yang sembilan tentang perubahan paradigma. Kemudian istilah selanjutnya tentang disiplin positif. Nah, di sini tentang karya kontrol yang dibuat oleh William Glasser ya. Nah, dalam bagian ini saya tulis di sini adalah tentang Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang pertama. Kemudian sehingga di sini menjadi apa? Tentang namanya disiplin positif ya. Disiplin positif belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita ada. Kemudian yang kedua tentang semua perilaku memiliki tujuan. Itu diantara dengan cara teori motivasi tujuan. Nah, yang ini terdiri dari adanya tentang motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang berasal ekstrinsik yang berasal dari luar, yaitu untuk kenapa sih kok bisa ada motivasi ekstrinsik? Tujuannya apa tadinya? Mungkin karena adanya untuk menghindari hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Itu motivasi intrinsik. Jadi termotivasi tapi dari luar. Contohnya apa tadi? Karena mungkin untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapatkan tujuannya untuk mendapatkan imbalan. Sedangkan untuk yang intrinsik itu yang dari dalam diri, ya. Jadi apa? Itu menghargai diri sendiri. Kemudian punya nilai-nilai kebaikan ini. Sehingga apa? Terciptalah tentang keyakinan yang dibuat bersama. Yang ketiga tentang dari model berpikir menang-menang, kemudian ada kolaborasi ya antara pilihan-pilihan baru. Inilah tentang adanya 5 posisi kontrol, yaitu diantaranya sebagai penghukum. Jadi guru sebagai penghukum. Kemudian ada juga sebagai pembuat rasa bersalah, sudah saat itu tadi saya sampaikan. Kemudian ada juga yang sebagai teman. Bagaimana caranya kita di kelas supaya anak-anak kita tidak canggung dengan kita, supaya tidak sungkan untuk bertanya misalnya. Jadi menempatkan kita sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau atau pengamat.
dan yang terakhir ada sebagai manajer. Nah, di sini semua itu ujungnya pada bermuara pada segitiga restitusi yang terdiri dari tentang yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua kualitas kebutuhan, dan yang terakhir adalah melayani daya. Sedangkan untuk yang terakhir yaitu tentang realitas atau kebutuhan kita. Kebutuhan kita itu berbeda dengan kebutuhan orang lain, sehingga kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi bukan kita itu karena punya tujuan berbeda-beda, jadi harus memahami. Kemudian di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu diantaranya tentang bertahan hidup, kemudian untuk penguasaan, kemudian kasih sayang atau rasa diterima, kemudian kesenangan dan kebebasan. Untuk selanjutnya tentang makna disiplin. Nah, dari tadi rangkaian kita cerita di sini yaitu tentang disiplin. Apa sih disiplin itu? Nah, di sini berdasarkan materi yang kita dapat, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Ya. Terus makna asalnya yaitu berasal dari kata yang berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato saat ini. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Bagaimana kita di kelas itu ya, supaya anak patuh, itulah yang namanya disiplin seperti ini. Sebenarnya bukan begitu, ya disiplin itu adalah belajar, gitu ya. Belajar terus. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, ya. Kemudian bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Selanjutnya tentang disiplin positif. Di sini makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah tadi seperti yang saya sampaikan. Jadi adanya untuk melakukan kepatuhan, keseluruhan dan sebagainya. Kemudian tentang nilai-nilai kebajikan universal. Ini kalau di materi sidang Polri Pelajar Pancasila seperti ini. Jadi nilai-nilai kebajikan universal yang namanya apa? Di antaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, ini dalam topik Pelajar Pancasila harus seperti ini. Apakah kita di sekolah sudah bisa melaksanakan seperti ini atau belum? Kita menanamkan kebijakan atau kebajikan ini. Mungkin dari Bapak Ibu yang mau menyampaikan tentang materi ini. Saya garis bawahi tentang perilaku misalnya. Perilaku yang sesuai. Dalam hal ini tentang kebijakan kebajikan universal itu kayaknya sebagai seorang guru di sini dan teman-teman juga kayaknya sudah melaksanakan Pak. Contohnya dalam hal ini tentang mandiri, kan ada latihan menabung kan itu dan salah satu contoh dalam hal kalau menabung kegiatan apa itu terus? Menabung kegiatan apa? Kegiatan di sehari-hari kan yang oleh anak-anak kan supaya nantinya itu diberikan pemahaman bahwa nanti kamu kalau sudah punya uang sendiri kan bisa mandiri terus ya. Iya gitu. Diantaranya kan nanti kamu bisa membuat membeli apa yang kamu inginkan, bisa seperti itu. Tanpa harus minta tentang mandiri ya. Dari segi kreativitas kan di sini kayaknya guru-guru sudah sangat kreatif sendiri, sudah ada membuat
misal kemarin Pak Eko juga membuat kotak tisu dari daun pandan, kan itu tidak kreatif ya, menggabungkan dengan dari tradisi yang ada di sini. Gotong royong apalagi sering kan sudah. Sebenarnya kita banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memang sudah kita lakukan. Cuman mungkin dulu tidak terplot gitu ya. Ini bagian apa sih? Gitu. Ternyata kita sudah melakukan. Nah, dengan adanya topik pelajaran Pancasila, kita sudah mengetahui ada 6 misalnya ya. Ada 6 karakter yang kita buat. Yaitu tadi ya sudah pernah dilakukan di antaranya tentang mandiri, kemudian bernama kritis, kreatif, dan sebagainya. Sholat zuhur berjamaah berarti tentang beriman dan bertakwa. Proyek kebinekaan global sih boleh. Yaitu kebinekaan global. Kebinekaan global. Ya, kita latihan ketika bertemu dengan orang-orang baru, dalam hal ini kita kan anak-anak sekarang juga, pertama kelas yang atas itu mungkin udah punya media sosial ya Pak. Itu di situ kita latihan bagaimana dengan menghadapi Berbicara dengan media sosial ya. Iya, soalnya kan kita tidak hanya dalam satu sekolah ini kelas grupnya, kita akan bertemu dengan teman-teman yang di luar. Keduanya mungkin kita dengan belajar IT itu Pak, kita sekarang kan ada pembelajaran semuanya guru udah pakai LCD kayaknya, dan juga nanti pembelajarannya penilaiannya dengan menggunakan HP gitu ya Pak. Nah itu salah satu untuk anak itu agar bisa terbiasa dengan kebinekaan yang ada di global, di dunia Pak. Dengan teman-teman IT. Itu sebenarnya kita sudah melaksanakan ya. Sudah melaksanakan tentang kebijakan ini. Kemudian selanjutnya adalah tentang teori perilaku manusia. Nah di sini coba Bu Yani bacakan yang pertama. Untuk teori perilaku manusia yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu merupakan salah satu motivasi dari motivasi eksternal. Contoh dari motivasi eksternal berarti untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini merupakan motivasi eksternal ya. Beda yang kedua gimana? Teori perilaku manusia yang kedua itu adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Itu merupakan contoh dari motivasi eksternal ya. Kalau Bu Anggra yang ketiga, Teori perilaku manusia yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu termasuk motivasi internal. berarti dari diri saya internal dari diri sendiri ya. Ini adalah tentang 3 teori perilaku manusia. Nah, tiba saja kita pada restitusi. Apa sih yang namanya restitusi? Di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang dibuat. Ini sehingga ditulis tidak tebal ya. Untuk apa tadi? Sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang dibuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi yang mencari solusi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin tuju, ya, tujuan mulianya apa, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi tidak hanya dirinya sendiri, tapi bagaimana memperlakukan orang lain. Itu menurut pendapat Hussein ya. Ciri-cirinya, ciri-ciri restitusi. Yang pertama,
bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian ada kejadian di kelas, jadi anak bukan harus, oh iya karena aku salah sih begitu, bukan, tetapi apa? Untuk belajar dari kesalahan supaya tidak terulang lagi. Kemudian memperbaiki hubungan. Kalau misalnya ada relasi supaya tidak clash atau tidak terjadi hubungan yang fatal. Kemudian yang ketiga, tawaran. Sebenarnya tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindak. Kemudian carilah yang paling baik dari sebuah keputusan itu. Kemudian harus fokus pada karakter, jadi bukan pada tindakannya, tapi pada karakter. Kemudian berfokus pada solusi. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kau. Kemudian keyakinan kelas, ya. Mengapa harus keyakinan kelas? Nah di sini. Jadi kenapa sih kok kita harus membuat sebuah keyakinan kelas, bukan peraturan lagi? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm misalnya bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Ini bagaimana menurut kita? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan untuk mendukung motivasi fungsi kembali ke nilai? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Ada yang berpendapat? Tentunya apa? Di sini supaya kita ini sadar dari diri kita sendiri. Kenapa kita harus menggunakan helm? Jadi motivasinya apa itu? Dari dalam diri. Jadi bukan karena ada paksaan, karena ada hukuman. Misalnya kalau ditilang polisi gitu ya. Sadar sendiri. Kenapa harus 3M, menggunakan masker? Dan juga harus sadar sendiri, harus yakin gitu dari keyakinan diri sendiri. Mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Kalau zaman pandemi kemarin kan seperti itu. Kemudian mengapa kita harus datang tepat waktu dan sebagainya. Jadi harus berasal dari dalam diri sendiri. Ini adalah contoh apa namanya? Bahkan ya di sini kalau dilihat yang paling tengah adalah peraturan kelas. Kemudian peraturan kelas, yang kedua adalah keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga lingkungan positif. Sehingga bagaimana ujung-ujungnya dapat menjadi budaya positif. Jadi semakin membudaya, sadar bahwa itulah yang dibuat dari sebuah komunitas tentang harus baik, harus positif. Kemudian tentang kebutuhan dasar manusia. Nah di sini tadi sudah disampaikan kebutuhan manusia itu apa saja. Di antaranya yaitu bertahan hidup. Apalagi adanya penguasaan. Penguasaan itu apa? Berkuasa, ingin jadi pejabat, penguasa. Ingin menjadi ketua kelas. Batu berurut kami. Nah, batu berurut, orang lain harus berurut dengan kita. Itu penguasa. Itu setiap manusia kayaknya Manusia punya ya? punya, walaupun kadarnya mungkin. Ya, ada. Ingin juga kasih sayang, kebutuhan dengan kasih sayang itu apa? Pasti ya. Nah, kita di dalam sebuah kelompok, kenapa sih kita membuat sebuah kelompok? Karena apa? Karena kita ingin kasih sayang. Kita sebagai orang tua, kenapa kita merawat anak? Karena tujuannya ke depan supaya kita dirawat, gitu ya. Kenapa kita memberikan
makanan. Kenapa kita memberikan gaji misalnya? Tujuannya adalah kasih sayang supaya bisa diterima di kelompoknya. Entah kesenangan, kebutuhan rasa kesenangan contohnya Healing. healing, kita butuh refreshing. Otak kita benteng, kelas, terus ya. Nah sekali-kali kita juga karena ini kita tentang kebutuhan dasar manusia, berarti harus bisa membuat anak-anak healing, pembelajarannya yang menyenangkan bagaimana caranya. Karena itulah karena kebutuhan dasar manusia di situ. Jadi tidak terus dipaksa terus dengan cara-cara teori-teori yang membosankan. Di samping itu juga harus ada kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, namun dengan kontrol tadi, kebebasan dengan kontrol, dengan tidak melanggar atau tidak merugikan kepada orang. Bebas dan bebas tidak terbatas bukan, bebas yang terkontrol. Tentang 5 posisi kontrol. Nah, dari bagian ini mungkin ada yang silahkan, ada yang mau mengomentari atau mau menyampaikan tentang posisi kontrol. Contoh tadi sebagai penghukum. Nah, ada yang berfungsi sebagai penghukum. Coba misalnya contoh, siapa yang pernah menghukum anak? Semuanya. Nah, sekarang coba Pak Ahmad. Menurut Pak Ahmad yang posisi sebagai penghukum yang bagaimana? Hukum itu juga kayak tadi yang disampaikan di awal, dia pakai semaunya sendiri. Berarti harus nurut ya. Anak harus nurut dengan kita. Contoh misalnya ada anak yang tidak mengerjakan tugas, tidak mengerjakan PR, kita salahkan, misalnya dipanggil ke depan, itu kan berarti sebagai penghukum. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, bagaimana ya? Contoh di sini, kamu seharusnya atau misalnya kalimatnya gitu ya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali, ya, ibu stres, dan sebagainya. Itu menjadi membuat anak merasa bersalah. Yang bagus yang seperti itu ya. Bisa membuat anak Kayaknya yang diharapkan dari 5 posisi kontrol itu yang paling baik itu kayaknya sebagai manajer. Iya, sebagai penghukum tadi kan sudah dikatakan tidak baik di awal ya. Membuat rasa-rasa juga tidak baik. Apalagi sebagai teman kan nanti malah iya, terus pemantau apalagi cuma jadi kadang-kadang kita sebagai guru pernah juga semua aja pernah melaksanakan dia bisa ini jadi kita semua aja jalan. Kadang-kadang kan itu tidak baik. Terus yang diharapkan dari materi ini kayaknya kita itu sebagai manajer itu yang harus dilakukan oleh kita sebagai guru. Jadi kesimpulannya di antara 5 posisi kontrol ini yang paling bagus adalah sebagai manajer. Ya, seperti itu. Jadi tadi sebagai teman bagus sih bagus. Jadi anak tidak canggung dengan kita, tapi apa? Akhirnya bisa melunjak, bisa apa ya? Kita tidak punya apa ya? Tidak punya wibawa seperti itu, sehingga akhirnya kurang sopan gitu ya. Iya. Itu yang dicontoh misal yang terjadi mungkin di guru-guru SMA. Ayolah lakukan demi ibu misalkan saya bisa please demi kami bisa Itu ya, kayak teman tuh, sehingga akhirnya jadi melunjak gitu kan. Sehingga bagaimana? Sehingga menjadi ketergantungan dari situ ya. Kemudian sebagai pemantau, kalau sebagai pemantau ya, apa ya, kurang tepat juga karena yang sebagai pemantau jadi kurang mengena gitu ya. Kalau sebagai pemantau, jadi yang paling baik adalah sebagai manajer. Tentang segitiga restitusi. Nah ini di sini segitiga restitusi. Caranya bagaimana? Penerapannya yang pertama tadi yaitu dengan cara menstabilkan identitas. Jadi saat kita menemui sebuah masalah, misalnya kita menghadapi kepada anak yang bermasalah di kelas, maka yang pertama adalah menstabilkan identitas.
Dengan cara bagaimana? Nah, di sini contoh misalnya ada anak yang bersalah, kita sampaikan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita gali, gitu ya. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Jadi stabilkan dulu keadaannya supaya normal. Kemudian setelah itu divalidasi, validitas tentang kenapa seperti itu. Jadi kebutuhannya seperti apa sih yang dibutuhkan? Nah, cara bagaimana? Contoh misalnya, kamu tentu punya alasan tadi. Jadi, anak tidak semata-mata melakukan kesalahan, tetapi dia tidak punya tujuan. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi, cari mungkin solusi yang terbaik. Contoh misalnya, ada anak terlambat sekolah, alasannya karena bangunnya kesiangan. Kok bisa kesiangan? Kenapa? Karena ibu berangkat ke pasar. Saya masih tidur. Mungkin caranya bagaimana? Mungkin kebutuhannya dengan cara menggunakan alarm dan sebagainya. Gitu ya. Contoh. Jadi cari solusi. Tidak hanya kita menjudgment bahwa harus salah. Harus tidak memperhatikan. Gitu. Kemudian terakhirlah menanyakan keyakinannya sudah dibuat bersama-sama di kelas bagaimana. Pertama di sini nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Kalau misalnya, jadi salahnya itu sadar diri, salahnya bukan sadar, kalau bukan kekuatan hati yang ingin menjadi orang yang memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Terima kasih kepada Ibu dan istri saya. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kita akan senantiasa menjadi budaya positif bagi anak dan juga bagi kita supaya bisa membangun sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Terima kasih semuanya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.